Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan dan juga taufik serta hidayah untuk beribadah pada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan dalam ibadah, terus beribadah, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara yang Allah wajibkan kepada kita yaitu mempelajari hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai manusia. Di antaranya Allah wajibkan pada kita sebagai manusia untuk berusaha mencari rezeki Allah yang halal, sebagaimana Allah perintahkan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Wajib seorang muslim mencari rezeki. Kemudian Allah juga memberikan aturan dalam mencari rezeki harus yang halal, yang mana Allah perintahkan kepada para rasul, tentunya juga perintah ini kepada kita. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan halal dan beramal saleh. Maka di sini Allah perintahkan kepada Nabi dan juga pada kita umatnya untuk memakan dari yang cara halal mendapatkannya, juga halal zatnya. Dan itu butuh pengetahuan, butuh belajar. Nah, kemudian dari harta halal itu baru kita diperintahkan untuk beramal soleh. Karena kalau kita beramal soleh tapi dari harta yang haram, maka ini berdampak pada tidak diterimanya amal kita. Sholat kita, sedekah kita, percuma kita lakukan kalau dari harta yang haram. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i mewajibkan bagi seorang muslim untuk mempelajari masalah hukum jual beli. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jual beli, yaitu adanya unsur gharar. Ya, gharar harta haram. Nah, ini yang harus kita hindari. Apa yang dimaksud dengan gharar dan apa dalil haramnya? Kemudian gharar itu terjadi pada apa saja? Dan nanti kapan gharar itu diharamkan di dalam Islam serta contoh-contohnya. Adapun pengertian dari gharar secara bahasa yaitu artinya risiko, atau bisa juga artinya tipuan, atau bisa juga artinya menjatuhkan diri kepada kehancuran. Jadi inilah pengertian dari gharar secara bahasa. Adapun secara syariat fikih, ya syariat fikih yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan gharar yaitu jual beli yang tidak jelas. Ya, adanya ketidakjelasan di dalam akad jual beli. Kita pernah menjelaskan ya bahwa pengertian dari jual beli itu adalah tukar menukar harta tujuannya untuk kepemilikan. Maka setiap adanya
tujuan dari pelaku transaksi atau yang melakukan kontrak itu untuk menukar harta mereka agar bisa memiliki harta orang lain, itulah yang dimaksud dengan jual beli. Maka tidak boleh di dalam jual beli tukar menukar harta ini di dalam Islam adanya unsur ketidakjelasan. Harus semuanya jelas. Nah, banyak ya dampak dari adanya ketidakjelasan dalam kontrak. Kontrak kerja, kontrak jual beli, kalau ada yang tidak jelas pasti akan berdampak buruk. Oleh karena itu, dampak-dampak buruk itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan adanya ketidakjelasan di dalam jual beli. Baik jual beli jasa maupun jual beli barang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru." Wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah memanggil, menyeru kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa ini berdampak pada keimanan. Kalau kita mengerjakan ini, bisa mengakibatkan keimanan kita menjadi berkurang. Kalau kita mengerjakannya, bisa bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah larang di dalam ayat ini? Yang pertama khamar. Yang kedua adalah maisir. Nah, maisir ini penjelasannya dari para ulama kita yaitu bisa maknanya judi, ya. Bisa juga maknanya itu mencakup goror, ya. Bisa juga maknanya segala apapun bentuk permainan yang melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam ayat ini yaitu ini adalah perbuatan syaitan, ya. Kemudian Allah menyebutkan syaitan ingin dengan perbuatan tadi, diantaranya maisir, judi, kemudian jual beli yang tidak jelas, kemudian permainan-permainan yang melalaikan kewajiban kepada Allah, itu tujuannya untuk menjadikan kalian saling bermusuhan, ya, menjadikan kalian saling marah, kemudian juga memalingkan kalian dari zikir pada Allah. Nah, kalau kita perhatikan judi, ya ini pasti akan menyebabkan akan saling marah. Ya, ketika ada yang dirugikan dia akan marah. Ya, sangat besar kemungkinannya ini menyebabkan permusuhan, saling bermusuhan. Ya, kemudian juga akhirnya kita dengan judi itu melalaikan dari zikir kepada Allah. Kemudian juga begitu dalam jual beli yang tidak jelas itu, maka pihak yang dirugikan pasti dia akan marah dan akhirnya menyebabkan permusuhan. Nah, inilah, dan apapun juga permainan-permainan, ya contohnya permainan bola, olahraga, akhirnya tidak sholat maghrib, ya. Kemudian permainan apapun yang akhirnya melalaikan zikir pada Allah, ini termasuk adalah sarana syaitan untuk menjauhkan kita dari zikir kepada Allah. Begitu juga permainan-permainan game yang akhirnya melalaikan tugas-tugas kita kepada Allah. Maka ini termasuk maisir. Ya, ini yang dijelaskan para ulama. Nah, kemudian lebih spesifik dalil tentang pengharaman
ketidakjelasan di dalam jual beli. Kalau tadi kan ketidakjelasan di dalam berjudi. Nah, kemudian juga maisir itu maknanya 3, ya. Judi, jual beli yang tidak jelas, dan juga permainan yang melalaikan dari zikir dan tugas-tugas kewajiban lainnya, ya, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, kalau sampai melalaikan kewajiban kita, ini menjadi maisir. Adapun dalil tentang lebih khususnya pengharaman gharar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW naha an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Rasulullah SAW melarang, artinya mengharamkan, yaitu jual beli yang menggunakan kerikil sebagai sarana dalam jual beli tersebut. Baik itu sarana untuk menentukan barang yang akan dibeli. Ya, dahulu orang-orang mereka ada yang melakukan jual beli itu dengan cara melemparkan kerikil, batu kecil pada barang yang akan dibeli dengan bayar sekian. Silakan lempar, yang mana yang kena nanti itu akan menjadi milik kamu. Dan itu sampai sekarang masih ada. Ya, kita bayar, dikasih alat, ya, bisa itu pistol, bisa dengan lemparan. Nah, kalau ternyata kena boneka, ya maka bonekanya milik kita. Nah, sampai sekarang pun masih banyak orang melakukannya. Ataupun juga, ya, misalkan ngasih gelang, kita dikasih gelang, kemudian kita lempar, maka yang barang masuk gelang ke dalam barang tersebut menjadi milik kita, misalkan. Nah, ini ya diantara bentuk jual beli menggunakan lemparan dalam menentukan barangnya. Ini diharamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hati-hati kita, ya, ketika dalam tempat-tempat hiburan biasanya itu memang begitu, ya. Dari dulu pun begitu, tempat-tempat hiburan sampai sekarang pun masih banyak orang melakukannya. Ini pasar-pasar malam banyak yang melakukan hal itu haram hukumnya. Ya, tidak boleh seorang muslim melakukan itu. Nah, kemudian wa an bai'il gharari, dan secara umum akhirnya Nabi menyebutkan yaitu haramnya jual beli adanya unsur ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan tersebut akhirnya berdampak buruk, diantaranya akan menyebabkan kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, karena adanya jual beli yang tidak jelas bisa berdampak pada memakan harta orang lain dengan cara batil. Contohnya, ya, tadi yang hadis Nabi sebutkan menentukan barang yang akan dibeli dengan lemparan misalkan. Atau bisa juga para ulama menjelaskan menentukan harganya dengan kerikil. Ya, harganya barang ini jelas, barangnya yang dibeli jelas, tapi harganya sesuai dengan genggaman kerikil. Nah, ketika dihitung, oh, harganya sekian ternyata. Jadi di sini harganya yang tidak jelas. Nah, ketika misalkan kita bayar permainan 10.000, kemudian kita coba, siapa tahu saya bisa mendapatkan beruang. Dilempar misalkan, dapat beruang. Beruang harganya berapa? Main boneka beruang maksudnya, bukan beruang beneran. Misalkan, anggap ratusan ribu, ya, anggap ratusan ribu. Nah, dia beruntung, ya, tapi nggak seimbang pertukarannya 10.000 dengan ratusan ribu. Nah, ini akhirnya kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Atau sebaliknya, gagal dia melempar, nggak terkena barang yang dilemparnya, atau nggak jatuh misalkan. Maka si penjual itu mendapatkan uang, tapi si pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini akhirnya menjadi memakan harta orang lain dengan cara yang tidak adil, adanya unsur kezaliman.
Padahal Nabi, ya, dan inilah hukum syariat Islam yang diatur oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, seorang muslim itu sangat terjaga di dalam Islam. Jadi setiap rupiah harta seorang muslim maupun orang lain, ya, itu haram kita mengambilnya kecuali dengan cara yang dibenarkan. Contoh cara yang dibenarkan melakukan jual beli, tapi harus seimbang, adil, tidak ada unsur yang ketidakjelasan. Nah, itu yang dampak buruknya, bisa berdampak memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Kemudian dampak buruk berikutnya, ya, ini ya bisa berdampak kalau jual beli misalkan kita ditipu. Ya, misalkan adanya unsur ketidakjelasan atau kontrak karyawan kerja nggak jelas gajinya berapa, disuruh kerja terus ternyata gajinya nggak sesuai, ya nggak jelas, nggak disebutkan berapa gajinya. Kira-kira kita ridho nggak, Pak? Nah, pasti kita marah, ya. Kita marah. Begitu juga harta kita, nggak mau kita harta kita hilang begitu saja. Ya, maka supaya boleh harus jelas dari awal, tidak boleh adanya unsur ketidakjelasan karena bisa menyebabkan permusuhan. Kemudian ini akan menyebabkan dampak buruknya mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan, ya, dengan cara untung-untungan. Akhirnya kalau demikian menyebabkan mengalihkan fokus kita kepada hal yang seharusnya, ya. Biasanya kalau kita orang yang berjudi, dia supaya tidak mau rugi, dia akan berusaha coba lagi, coba lagi, coba lagi. Akhirnya penasaran terus. Pikirannya akhirnya apa? Terganggu. Ya, misalkan lemparan, waduh, kok nggak jatuh ya? Kayaknya kalau saya lempar ke sini, ini jatuh ini. Coba lagi. Oh, kayaknya harus begini nih. Penasaran dia. Ya, padahal itu untung-untungan. Di sanalah sarana setan untuk terus mengalihkan pikiran kita. Nah, oleh karena itu, ya, ini akan berdampak buruk pada mengganggu pikiran kita. Ya, oleh karena itu Allah haramkan. Nah, kapan gharar itu diharamkan? Jadi tidak semua gharar itu diharamkan. Ada kriterianya. Yang pertama, yang tidak jelas itu diharamkan kalau kadarnya di dalam kontrak jual beli jasa maupun jual beli itu besar, ya, sehingga Nabi mengatakan jual beli gharar, ya, jual beli tapi gharar menunjukkan bahwa kadar ketidakjelasannya ini besar. Tapi kalau ketidakjelasannya kecil dan sulit dihindari, ini masih dimaafkan oleh syariat. Ya, contohnya kita membeli telur, membeli telur. Sebetulnya yang kita butuhkan cangkangnya atau isi dalamnya, Pak? Isi dalamnya. Ketika kita beli, tahu nggak isi dalamnya itu? Baik atau tidaknya? Kalau satu dua bisa, tapi kalau kita belinya satu truk, para distributor itu belinya bukan satu dua, tapi satu truk dia. Nah, saya maunya jelas, pecahkan dulu semuanya. Ya, jadi distributor agen-agen telur itu dia beli telur di kandang ayam. Saya maunya nggak mau ada unsur gharar, harus jelas di antara kita, pecahkan semuanya. Saya mau lihat kalau busuk berarti saya nggak beli. Nah, apa yang terjadi kalau demikian? Bisa nggak telurnya sampai ke rumah kita? Nggak bisa. Ya,
Karena biasanya kalau sudah pecah aja harganya lebih murah. Ya pecah-pecah dikit harganya murah kan. Nah, tapi itu bisa dihindari ya dengan keahlian panen apa eh, usia telurnya berapa hari. Nah, itu bisa dihindari ya. Nah, kemudian juga misalkan ya beli telur ini satu truk, beli satu truk. Bayarnya biasanya setelah sampai di tempat atau di kandang. Biasanya mereka maunya sampai di tempat, ya kan? Sampai di tempat. Belinya satu truk, mungkin bayar DP dulu gitu kan ya. Begitu sampai dipindahkan, pecah. Ada yang pecah. Ya. Nah, biasanya para pedagang telur itu mereka sudah ada standar. Kalau sedikit mereka maafkan. Wah ini nggak apa-apa, masih sedikit, masih nggak apa-apa lah, masih wajar. Tapi kalau sudah lebih dari yang mereka biasanya pedagang toleransinya, mereka nggak mau. Nah, inilah ya, di antara bentuk gharar itu kalau kecil dan sulit dihindari karena perpindahan pakai truk di darat, itu mustahil, nggak bisa dilakukan. Sehingga para ulama sepakat dimaafkan kalau sedikit. Para pedagang pun mereka memaafkannya kalau hanya sedikit. Tapi kalau banyak separuhnya pecah, mereka komplain, minta kompensasi, kurangi harga yang pecah ini. Nah, ya atur. Itu ya. Jadi kalau sedikit itu dimaafkan. Ya, karena sulit menghindarinya. Kemudian yang yang jadi masalah ya. Contoh yang masalah itu dalam masalah kecil dan besarnya gharar ini, para ulama pasti berbeda pendapat ketika ghararnya yang sedang. Ya, maksudnya ini besar apa kecil? Nah, itu pasti akan berbeda pendapat. Kasusnya, contohnya ya seperti jual beli makanan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Bayar 200.000 misalkan, bayar 200.000 tapi makan sepuasnya. Nah kira-kira ini halal apa haram? Hah? Halal. Halal karena akad awalnya apa? Jual beli makanan. Nah, ada orang yang sengaja saya nggak makan 3 hari misalkan, bayar 200.000. Pas makan dia, ya, ya, maka bisa dia makan daging misalkan bisa 1 kilo dia makan, 200.000 makan daging segala macam. Untung dia bisa, harusnya nilai 1 juta, cuma 200.000 dia bayar. Ya, tapi kalau ada orang yang makannya ya cuman sedikit, takut gendut misalkan, ya sehingga makannya sedikit aja, namanya 200.000. Siapa yang untung sekarang? Penjual. Nah, ini hukumnya jadinya bagaimana? Gharar. Kena untung dan rugi, gharar. Jelas? Maka sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Karena gharar, tidak tahu untung rugi. Kalau makannya sedikit, pedagang untung. Kalau makannya banyak, pedagang rugi. 10 orang aja makannya kayak gitu. Ya, rugi dia. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, boleh. Kenapa? Gharannya kecil. Kenapa kecil? Karena sudah diteliti dengan 1 jam misalkan. Kemampuan kebanyakan orang, ya dia hukuminya dengan mayoritas orang makannya itu 1 jam itu segini kemampuannya. Paling ya 200.000 inilah ya takarannya, sehingga dikecilkan gorornya, sehingga ini masih dibolehkan sebagian ulama. Nah ini yang tadi kita sebutkan, para ulama pasti berbeda pendapat ketika menentukan kadar gorornya. Tapi kalau betul-betul sedikit, sepakat para ulama itu boleh.
Kalau dia besar, sepakat para ulama hukumnya haram. Pertengahan ini yang terjadi perbedaan para ulama. Ya. Maka sebaiknya dalam perbedaan para ulama itu apa yang mesti kita lakukan? Karena tadi kan bisa juga goror, ya kan? Ada unsur gorornya. Siapa tahu kita bayar 200.000 nggak enak makanannya, rugi nggak kita? Rugi kan Pak? Aduh, 200.000 segini aja nasi padang ini 2 hari saya makan, ya kan? Nah, akhirnya merasa kecewa dia, ya, kecewa dia. Atau misalkan enak masakannya 200.000. Nah, akhirnya yang kecewa siapa? Penjual. Aduh, kalau kayak gini bisa tutup saya nih, besok saya tandai. Ya, sehingga di sini ada sebaiknya dihindari, sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena memang perbedaan-perbedaan para ulama ini yang kuat perbedaannya, maka ini menjadi sesuatu yang ragu kita, subhat. Dan Nabi mengatakan, dak mayari buka ilama la yari buka, tinggalkan yang kamu ragu. Nah, kecuali kita yakin, contohnya memang ada kebutuhan, 200.000 ini saya perkirakan saja berapa nilainya, ya. Nah, sehingga kita kecilkan gorornya masih dibolehkan, ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, ini enak gak ya, enak gak ya? Kemudian kemampuan kita, misalkan kira-kira berapa saya mampu makan, ragu-ragu, sebaiknya apa? Tinggalkan, karena itu menjadi syubhat. Nah, masalah syubhat ini juga penting, ya. Masalah perbedaan ulama ini juga penting bagi kita. Contohnya, perbedaan yang lain para ulama dalam masalah bercampurnya halal dan haram. Nasi goreng halal apa haram? Halal. Sekarang nasi goreng dicampurkan angciu, halal apa haram? Hah? Haram. Kenapa haram? Angciu itu kenapa emangnya? Alkohol. Alkohol kena udara, hilang nggak dia? Misalkan alkohol nih semprotkan ke kulit kita, hilang nggak dia? Hilang. Cepat kena hilangnya. Sekarang dimasak lagi dengan suhu yang panas, masih ada nggak alkoholnya? Di udara aja hilang, apalagi di makanan dipanaskan, hilang alkoholnya. Maka oleh karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan halal. Karena kalau sudah dipanaskan, dimasak, hilang alkoholnya. Lah. Tapi jumhur ulama mengatakan haram. Kenapa? Memang ya secara ilmiahnya hilang dia, tapi kita ada unsur ragunya sedikit. Tapi yang kita yakin bahwa di sana ada perbuatan memasukkan khamar. Hilang dan tidak hilangnya sekarang kita ragu. Tapi setelah penelitian memang hilang. Ya, karena udara aja hilang alkoholnya. Nah, inilah perbedaan para ulama. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Hindari. Nah, itu ya sikap kita. Jadi perbedaan-perbedaan para ulama ini sebaiknya kita hindari. Sepakat para ulama kita hindari, kita aman. Kalau kita melakukannya, terjadi perbedaan para ulama. Maka warok sikap kita berhati-hati nanti di akhirat itu lebih utama. Nabi mengatakan, "Faman ittaqa syubhat istabra li dinihi wa irdihi." Barang siapa meninggalkan yang syubhat, karena Nabi katakan halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya itu adalah syubhat. Kita ragu ini. Para ulama berbeda pendapat. Makan all you can eat ya. Halal dan haramnya berbeda pendapat. Ragu kita. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang barang siapa yang melakukan syubhat, ya dia akan terjatuh pada yang haram. Dan barang siapa meninggalkan syubhat, dia meninggalkan yaitu menjaga agamanya dan kehormatannya. Contoh yang lain, nah nggak apa-apa ya supaya lebih banyak pengetahuan kita. Korupsi halal apa haram? Halal apa haram korupsi? Haram. Kalau kita dikasih hadiah korupsi, halal apa haram? Ulangi lagi, korupsi halal apa haram? Haram. Kita dikasih hadiah,
Hadiah dalam Islam halal apa haram? Halal. Banyak ulama mengatakan kalau kita dapat hadiah halal, karena hadiah. Yang berdosa orang yang korupsinya. Ya, yang berdosa orang korupsinya, banyak ulama mengatakan demikian. Tapi karena kita dapat hadiah, maka halal karena kita hadiah. Tapi kita lihat Nabi SAW begitu tahu dia itu haram, dia tinggalkan. Ketika beliau dikasih hadiah oleh wanita Yahudi, kemudian Nabi dikabari oleh Jibril kalau ini kambing ini ternyata ya didapatkan dengan cara yang haram, dibeli, tapi tetangga Yahudi ya ini beli dari tetangganya, dari istrinya, tapi suami nggak ada di rumah, kambing itu milik suaminya. Nah ini juga menunjukkan ibu-ibu ya, terlalu luas kita sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi intinya harta suami itu jangan dikira harta istri, ibu-ibu. Ya, harta suami itu nggak boleh istri bertindak haram hukumnya tanpa seizin suami. Begitu juga suami jangan kira mentang-mentang istrinya harta istri bisa diambil. Memang secara undang-undang iya, undang-undang pernikahan, hasil pernikahan itu milik berdua, ya, milik bersama. Tapi dalam hukum Islam tidak. Ya. Kemudian Nabi akhirnya setelah dikasih tahu Jibril dan bertanya, iya saya membelinya tanpa izin dari istrinya, tanpa izin dari suaminya. Maka Nabi nggak mau makan. Begitu juga Abu Bakar dan Umar, ketika setelah dikasih tahu ternyata didapatkan dengan cara yang haram, yaitu ya maka beliau memuntahkan. Nah, para ulama katakan ini warok. Warok itu artinya apa? Untuk kehati-hatian. Tapi hukum kalau secara hukum asal fikih itu halal karena hadiah. Tapi waroknya lebih baik ditinggalkan. Ya. Nah, ini perbedaan para ulama kita. Maka Nabi mengatakan orang yang meninggalkan yang syubhat tadi, maka itu lebih menjaga kehormatannya. Contohnya, begitu orang yang korupsi tadi kena tangkap KPK, kira-kira kita diusut juga enggak? Iya, diusut. Kena kita jadinya kan. Nah, dan di akhirat juga begitu, agama kita bisa-bisa kita juga akan dihisap oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Maka hindari hal yang kita ragu tersebut, baiknya dihindari. Perbedaan-perbedaan ulama itu sebaiknya kita keluar, jangan lakukan, lebih aman. Di dunia kita aman, tenang pikiran kita, di akhirat pun kita lebih aman nantinya. Nah inilah wasiat Nabi SAW pada kita. Baik, berikutnya, kapan gharar itu diharamkan? Kalau dia pokok dari hak, pokok akad. Jadi pokok akadnya itu ada unsur ghararnya. Tapi kalau sebagai pengikut di dalam akad, maka dibolehkan. Ya, contohnya kita membeli janin di yang masih pada induknya boleh nggak? Misalkan nih, kita lihat sapi, kambing misalkan, atau yang lagi musim misalkan burung, burung ada telurnya, saya beli ya, saya bayar DP. Ada orang yang pengen burungnya, akhirnya beli DP-nya, dikawinkan, dia nanti anaknya saya beli ya, bayar DP. Nah itu boleh nggak? Nggak boleh, gharar. Karena bisa lahiran, bisa enggak, gharar, haram hukumnya. Tapi kalau kita beli induknya, boleh nggak? Boleh. Nah, jadi yang tidak boleh itu memang akarnya itu pada sesuatu yang tidak jelas. Tapi kalau dia sebagai pengikut, memang sengaja kita beli induknya karena ada janinnya. Boleh, karena janin itu hanya sebagai pengikut dari yang jelas. Ya, maka dibolehkan. Dalilnya Nabi SAW melarang kita membeli buah yang belum matang. Ya. Tapi Nabi membolehkan ketika beli kebun kurma, yang mana kebun kurmanya ada kurma yang masih kecil.
Nah, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, akad yang haram itu gharornya jual beli, yaitu apabila terjadi pada jual beli. Ya, yang gharor itu yang tidak jelas itu kalau akadnya jual beli. Ya, jual beli itu artinya apa? Tukar menukar harta. Kalau ada tukar menukar harta, berarti jual beli, maka harus jelas. Kadang-kadang ya di masalah, Pak, ya, namanya diganti-ganti sama masyarakat kita. Contohnya namanya tukar kado misalkan. Ya, tukar kado, tukar hadiah. Tapi disyaratkan kalau mau dapat hadiah, kamu juga harus bawa hadiah. Nah, itu jual beli apa hadiah itu? Boleh nggak itu yang kita dilakukan di misalkan acara-acara gathering, ya? Itu boleh nggak itu? Hah? Nggak boleh, karena tadi jual beli itu, tukar menukar harta. Nggak jelas apa di dalam kotaknya. Iya kan? Maka itu hukumnya haram. Ya. Jadi apabila tukar menukar harta disyaratkan harus jelas. Nggak boleh ya tidak jelas. Tapi kalau murni hadiah, misalkan kita kasih hadiah sama seseorang, nggak tahu kita apa isi di dalamnya, dan orang itu memang tidak mengharapkan imbalan, nah maka itu dibolehkan, ya, maka itu dibolehkan. Kemudian berikutnya yang diharamkan juga selama belum menjadi kebutuhan orang banyak. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan orang banyak, ya maka dia bisa menjadi halal. Contohnya para ulama kita mengatakan, ya, atau yang mungkin pemerintah kita melihat kejadian kecelakaan di jalan raya makin meningkat, banyak orang meninggal atau banyak kecelakaan, akhirnya nanti misalkan diwajibkan asuransi kendaraan. Nah, kalau memang sudah diputuskan oleh pemerintah itu menjadi kebutuhan orang banyak, maka menjadi boleh. Ya, maka menjadi boleh. Nah, contoh yang lain ya seperti asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja. Masyarakat melihat bahwa banyak masyarakat Indonesia ini belum mendapatkan layanan kesehatan, ya, dan diakibatkan nanti bisa berbahaya, terutama orang-orang miskin misalkan. Mereka begitu sakit, mereka tidak dapatkan layanan yang baik dalam masalah kesehatan, sehingga diwajibkan asuransi. Ya, maka hukumnya menjadi apa? Boleh. Ya, jadi boleh hukumnya. Tapi kalau belum menjadi kebutuhan orang banyak, maka masih hukum asalnya adalah haram. Jadi kebutuhan orang banyak itu betul-betul harus fatwa dari para ulama atau memang diwajibkan pemerintah. Kalau sudah diwajibkan oleh pemerintah maka boleh. Contohnya juga seperti setiap umroh kita wajib asuransi. Kenapa dulu wajib asuransi awalnya? Disebabkan COVID. Sehingga disebabkan COVID itu banyak ya yang sangat besar kemungkinan akan terkena itu penyakit COVID, sehingga diwajibkan oleh pemerintah Saudi ya asuransi. Nah, itu menjadi dibolehkan karena memang sudah menjadi kebutuhan orang banyak. Sama seperti tadi, kalau sudah dibutuhkan orang banyak sulit dihindari, maka memang menjadi dibolehkan. Seperti membeli telur tadi, kemudian seperti membeli sayur-sayuran atau buah-buahan yang berada di dalam tanah. Ya, contohnya seperti membeli kentang, wortel. Nah, itu para petani itu mereka menjualnya tidak lagi dipanen, tapi memang masih di dalam tanah. Ya, dan itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena memang itu untuk kebutuhan orang banyak. Kalau harus dipanen dulu itu ya
maka ini akan menghambat pendistribusian ke masyarakat. Harganya bisa menjadi melambung tinggi. Sehingga untuk menghindari itu boleh ya dengan dikecilkan gorornya. Dan mereka biasanya sudah ahli dalam masalah menentukan beratnya itu. Biasa selisihnya nggak jauh. Ya. Dan biasanya juga diatur juga kalau selisih jauh nanti ada kompensasinya. Nah, itulah kira-kira ya tentang kapan diharamkan. Nah, maka contoh jual beli yang haram seperti asuransi konvensional, ya itu diharamkan. Kemudian contoh yang lain, ya tadi yang sudah kita sebutkan, ya, jual beli barang tapi nggak jelas atau akarnya nggak jelas, ya. Contohnya digabungkan akad jual beli dengan akad sewa. Kalau bisa lunas cicilannya sampai akhir jual beli. Tapi kalau nggak lunas macet tengah jalan dianggap sewa, barangnya ditarik. Nah ini akadnya nggak jelas, jual beli apa? Sewa. Atau harganya nggak jelas. Contohnya ya bayar DP tapi sisanya nggak disebutkan kapan pembayarannya. Maka ini hukumnya tidak sah. Ya, itulah contoh-contoh yang bisa dengan waktu yang ini singkat bisa kita ambil manfaat dari penjelasan para ulama dan insya Allah setelah kemenangan azan kita lanjut dengan tanya jawab dan diskusi. Baik, kita lanjutkan kajian kita dengan tanya jawab dan diskusi. Dipersilahkan jika ada yang ditanyakan. Ya, silahkan dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu teman anak nawarin hewan kurban, Ya. tahun lalu ya. Jadi itu kita DP dulu misalnya 500.000. Kemudian tim dia yang ada di kampung Dora itu carikan sapi dan difoto dan bil harga, kemudian sepakat dan pelunasan sapi sebelum naik ke truk. Kemudian resiko kalau ada kecelakaan atau hilang atau sapi yang itu dia nggak mau tahu apakah itu termasuk boros. Iya. Itu jual belinya pertama melanggar ucapan Nabi SAW menjual barang yang belum dimiliki. Dengan DP tapi barangnya belum ada. Ya kan? Jadi dia mencari kemudian kita melunasi. Tadi antum menjelaskan bayar DP, kemudian dia cari. DP itu kan akan jual beli. DP itu jual beli, tapi dia belum punya sapinya. Berarti sudah terjadi jual beli belum memiliki barang. Itu pertama. Kemudian ya, ini juga melanggar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan jual beli utang dengan hutang. Uangnya hanya DP, utang, sapinya juga belum ada. Berarti hutang juga. Berarti ini juga gharar, haram hukumnya. Nah, itulah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk jual beli yang diharamkan, tidak boleh dilakukan. Ya, silakan Pak. Tapi kami bertanya tentang perniagaan bukan sekedar melakukan mungkin masih jelas. Alhamdulillah, kan kami dapat proyek. Dapat apa Pak? Dapat proyek di Kementerian lah. Iya. Kami booking sekitar berapa ratus meter kita. Booking project. Booking barang material kan. Setelah itu kami DP ya, deposito bukan. Deposit. Tapi nggak sesuai dengan materi yang kami booking. Tapi setelah hari keempat baru kami bayar yang hari keempat tadi. Hukumnya gimana?
terus barang nggak harus bawa pulang langsung ke project. Kita Ulangi lagi Pak, kita kita ada proyek di kementerian. ada proyek di kementerian, Kami booking di gudang marmer ya. booking barang, pesan barang, bayar dulu ke gudang, Ya, sekitar deposit itu aja. taruh uang gitu ya, deposit. Kemudian Terus kemudian kami setiap ngambil baru kami lunasi, yang kami ambil aja lama 100 meter kami bayar, kami kirim ke project, tarik langsung kami kirim ke kementerian, ujung kementerian. oh bentar, ini ke project itu barangnya memang barang itu juga atau dirubah lagi? Tetap hari itu kan kami produksi, kami potong-potong di tanah, kan disesuaikan ruangan. Oh, nanti akan di sana dipotong-potong. Barangnya apa Pak? Kalau boleh tahu? Ya, Marmer. Oh, bentar. Jadi saya ulangi lagi ya, kita ada project, tolong apa di marmer ruangan ini, gitu ya. Tolong di marmer ruangan ini. Nah, akhirnya kita memperkirakan berapa meter yang estimasinya. Kemudian eh, kita pun ya masangnya kita juga. Yang masang tim kami, tapi ada vendor taksukan lagi bukan kami yang. Tapi dalam kontrak dengan kementerian itu memang kita juga yang masang, kita juga nih. Boleh, itu boleh. Tapi yang pertanyaan kalau di kementerian itu kan memang kita disuruh jual beli jasa ya. Jual beli jasa akan keramik dipasang juga, itu jual beli jasa, potong juga. Cuman tadi yang ditanyakan masalah kita DP ke gudang, Kami langsung bypass ke, kan katanya Ustaz harus dimiliki dulu kan, yang penasaran. ya. Tapi kan proyek kita di kementerian bukan marmernya kan, tapi kan jasa memasangnya kan Pak ya. Boleh kalau itu jasa, boleh. Kalau untuk jasa berarti pertanyaannya itu boleh nggak Ustaz? Apakah termasuk jual beli yang belum dimiliki atau belum? Kalau jasa boleh. Ya kalau jasa itu dibolehkan. Contohnya kita ada yang pesan nasi goreng ke kita. Ketika dia pesan itu dia sudah bayar belum? Belum. Kemudian nasi goreng sudah ada belum? Belum. Sah nggak itu? Sah karena jual jasa. Jasa nasi memang jual nasi kan, tapi nasinya dirubah dulu, digoreng, kasih minyak goreng, telur. Kemudian itu ada jasa merubah. Gitu juga keramik tadi. Keramik itu ada perubahan, dipotong, kemudian dipasang. Kan kontrak kita kan masangnya kan. Nah itu jual jasa. Kalau jasa boleh. Yang dilarang oleh Nabi jual beli barang. Barang, misalkan tidak ada perubahan setelah itu. Misalkan keramik, pesannya keramik ya 5 unit misalkan. Kita kontrak, tapi kita belum punya 5 unitnya. Nah itu nggak boleh. Karena murni keramiknya, tidak dirubah dari apa-apain lagi. Nah itu nggak boleh. Nah tapi kalau jasa ya ada pemotongan, pemasangan itu dibolehkan. Ya. Nah, Allah alam. Jelas Pak ya? Silakan. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat perusahaan yang akan besar setelah tapi ya suatu saat namanya mungkin karena waktunya ya saya gini kenalan ternyata katanya juga sama anggota yang di dalam masanya dari ganti kan lain ini otomatis yang saya barangnya saya kirim kan besar
Agak standar gitu. Tadinya pakainya cuma 2,5 itu tadi ya kan gitu. Jadi kan berarti saya juga merasa bersalah gitu karena barang yang saya dapatkan pertama juga hasilnya tidak bisa lain gitu. Iya. Artinya ya itu saya nggak apa karena dan dalamnya kan seperti itu. Pertanyaannya Pak? Ya kan gaji yang saya terima ini halal atau haram gitu. Pembelinya merasa ditipu. Ya kan dia punya perusahaan ini ganti justru material ya dalam satu kemasan itu 20 kilo itu 2 kilo diganti. Nah, satu palet itu sekitar 1 ton. Nah, itu berarti harusnya ini mungkin sudah masuk perusahaan tapi mau nggak makan potong gitu. Potong ya. Perusahaan ini yang saya dapatkan itu. Nah, ini gajinya dari perusahaannya ini halangnya. Udah dimakan apa masih ada Pak gajinya? Masih ada gajinya atau udah habis? Ada masih ada di gudang. Gajinya, gaji. Iya. Berarti udah keluar Pak. Kalau benar keluar dan kalau masih ada gajinya sebaiknya dihindari. Ya, karena itu ada unsur ketidakcocokan dengan yang kita sampaikan sebagai marketing. Maka itu bisa menyebabkan hasilnya haram hukumnya. Ya, silakan terakhir Pak. Kita terakhir atau gimana ini? Banyak ya. Hah? Ya, silakan Mas yang depan. Ya. Ada pelanggan atau konsumen yang pesan produk ke saya. Nah, jadi terus dia kan minta sampel segala macam. Produknya seperti ini, produknya bentuk ini Pak, ayam frozen misalnya. Ayam frozen. Kurang frozen. Jadi, saya memang tidak punya barang, tapi saya punya rekan kerja itu dia peternak. Dia peternak. Jadi dia sampai ke si pembeli itu dia minta sampel untuk itu saya beli sama si peternak itu sampelnya saya kasih ke mereka sudah cocok. Nah setelah itu mereka pesan setelah sampel disetujui kan mereka pesan. Nah, saya minta pesannya pakai kontrak. Pesan pakai kontrak. Kalau nggak dipenuhi pesanannya? Oh pesannya jadi pokoknya dia tidak jadi pesannya pokoknya saya dikirim 100 ekor. Okay. Nanti pas dikirim kan saya langsung telepon ke PC teman saya, tolong dikirim nanti saya standby di sana di gudangnya si pembeli. Jadi nanti setelah diseleksi sama dicek karena sepakatan sama si penjual juga kita sortir dulu ya. Setelah oke semua baru kita bayar. Jadi setelah disortir sama orangnya si pembeli, saya langsung bayar ke si penjual. Nah, si pembelinya sama saya urusannya di luar itu. Jadi dia belum bayar dulu setelah dia nanti saya urusan. Oh dia belum bayar. Pembelinya belum bayar, jadi setelah disortir, saya bayar dulu ke si penjual. Ya. Nanti baru beberapa hari kemudian dia baru pelunasan ke saya. Boleh. Atau, satu lagi kalau misalnya pada saat dikirim, saya tidak ada di situ. Dari gudang mereka, jadi mereka kirim setelah sortir, setelah oke, di ACC sudah jalan tanda tangan ini, saya langsung bayar ke si penjual. Nggak boleh. Karena Nabi mensyaratkan kita harus serah terima dulu, baru boleh menjual ke orang lain. Kalau kita tidak ada serah terima dengan peternak, berarti melanggar ketentuan Nabi. Jangan menjual hingga kalian serah terima dulu. Berarti saya harus posisinya di gudang mereka terus. Iya. Ya, silakan. Kasihan. Silakan Pak. Yang biasa. Dia sebuah perusahaan itu biasa dari sebuah lagi itu orang tim yang bisa menghandle tamu misalnya. Nah kemudian saya dikontak misalnya butuh sekian orang untuk handle tamu di acara ini. Nah dari orang yang hubungi saya
per orangnya katakan misalnya 2 juta misalnya. Kemudian ketika saya ngerekrut teman-teman kan, itu bilang di awal nih kerjaan ini nya 1.800 ya. Ini 1.800. Jadi dari orang yang merekrut ke saya, dia butuh cariin misalnya 10 orang untuk menghandle tamu. per orang 2 juta dikasih. Antum 1.500. Kemudian dia jadi minta saya untuk merekrut, nyariin orang untuk menghandle melayani tamu misalnya. Kemudian saya rekrut. Cuman saya ngambil keuntungan itu dari fee misalnya. Jadi per orang 200.000. Jadi 1.800.000. Jadi 1.800.000. Tapi dari awal sebelumnya saya udah kasih tahu jadi ini fee-nya sekian 1.800, mau atau enggak mau, oke kita jalan. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ada kalanya posisi saya direkrut, tapi saya nggak dikasih tahu nih berapa nih fee-nya. Tapi saya tahu pasarannya itu sekian, itu yang saya terima. Oh, orang yang rekrut saya ngambil nih, saya udah terima aja. Nah itu dari yang pertama gimana pengalamannya, terus yang kedua gimana? Anggaplah ya, yang pertama tadi orang yang setelah itu nggak dibayarnya antum. Anggap ya, misalkan nih kejadian setelah dia selesai kerja nggak dibayarnya, antum bayar nggak ke karyawan? Berarti boleh. Jadi kondisinya sih apa namanya, dia orangnya yang kita buatkan sama Anda tanggung jawab kalau orang-orang boleh. Iya itu boleh. Iya, berarti boleh. Berarti itu dibolehkan. Kedua, harganya pasaran ya. Antum tahu harganya kira-kira kasih berapa? Iya, tapi antum tahu kan akan dibayar pasaran. Dia pun bayarnya nanti dengan harga pasaran. Masih di bawah, masih di dalam harga pasaran. Masih rate-nya ya, boleh, dibolehkan. Iya. Meskipun nggak ada akad sekian. Itu kan harga pasaran itu akadnya. Pasaran itu. Kalau nggak harga pasaran tuh nuntut dia kan? Iya, harga pasaran itu jelas berarti. Iya. Silakan Pak, terakhir. Wayakum. Hadiah. Perusahaan dia apa? Digaji oleh perusahaan dia. Hah? Iya. Menerima dia tanpa sepengetahuan atasan. Hukumnya haram, suap. Tidak boleh. Tidak boleh orang sudah digaji menerima hadiah dari pekerjaan yang kita kerjakan. Itu menjadi haram. Ya, jelas? Maka supaya dihalalkan, sampaikan pada atasan, saya dapat hadiah, gimana ini, boleh nggak saya ambil? Kalau atasan bilang boleh, silakan aja, berarti halal. Hah? Iya, sampaikan ke atasan. Karena kita sudah digaji melakukan pekerjaan itu, kita sudah dapat upah. Haram kita menerima lagi harta yang lainnya. Karena itu haknya atasan kita. Supaya kalau kita ingin ngambil juga, sampaikan dulu, Pak, ini saya dapat hadiah dari klien saya, tugas saya, boleh nggak? Kalau dikatakan boleh, silakan aja ambil aja, maka itu halal. Kalau enggak, berarti ya gimana ini Pak? Tergantung dari kebijakan perusahaannya. Ya. Guru juga. Iya, guru juga tidak boleh menerima hadiah kena ngajar. Tapi kalau gurunya nikahan, gurunya sakit, itu boleh. Ya. Misalkan sakit gurunya, dikunjungi oleh murid-muridnya, kasih hadiah, itu boleh karena hak sebagai muslim. Tapi kalau karena dia misalkan orang tuanya, terima kasih ya Pak sudah mendidik anak saya, ini hadiah, berarti karena dia hadiah karena ngajar sudah dapat gaji, haram menerima hadiah.
Ya, Allah taala alam, semoga. Oh ya, silakan terakhir, Pak. Kalau hadiah PT yang suka acara event bagi karyawannya boleh nggak bagi-bagi hadiah yang uang atau Ya, boleh nggak kita nerima hadiah angpau ketika Imlek? Boleh. Karena Nabi nerima hadiah dari orang Yahudi, dari Nasrani, ya hadiah budak boleh. Kalau banyak hadiah bagi-bagi, Pak. Banyak hadiahnya. Ya, semoga bermanfaat, kita cukupkan. Masih ada. Ini memang. Di RT saya ada program iuran makan Iuran makam. pemakaman. Nah, seperti itu kakak. Ya. Yang 5.000 buat biaya pemakaman. Kalau yang 5.000 buat biaya pelebaran makam, yang 5.000 buat biaya pemakaman itu nggak ada akadnya, nggak ada akan selesai kapan. Untuk pelebaran nggak terus setiap tahun gitu. Iya. Tapi yang 5.000 buat biaya pemakaman. itu sekali aja. Iya. Enggak kali. Ya rutin, bulan rutin. Jangka waktunya Sampai Laporan keuangannya gimana? Setiap tahun dilaporin nggak ke masyarakat? dari makam. Laporannya ada. Antum ke RW atau ke pemakaman RT? RT pasti ada laporannya kan? Setiap tahun dilaporin kan? Hah? Enggak juga. Hah? Kalau dari RT enggak, tapi kalau dari pihak makam ada. Pelebaran makam itu terus saja dibayar. Walau alam. Dibayarkan enak banget pemakaman, dapat uang terus dia. Hah? Pelebaran makam artinya beli tanah terus gitu. Walau alam saya kurang jelas ya, kurang paham karena ini perlu lebih rinci lagi. Ya, intinya kalau takaful itu artinya saling menjamin kalau dia meninggal pakai dana yang terkumpul. Nah, itu harus ada laporannya. Misalkan dana yang terpakai tahun ini yang meninggal sekian, ada sisanya. Jadi mau dikemanakan dana sisanya ini misalkan. Nah, kita teruskan aja misalkan harus ada laporannya karena itu uang kakak, uang keluarga itu haram RT itu ngambil. Harus ada laporannya. Nah, minta kerelaannya. Kalau tidak ada berarti itu bisa menjadi haram. Kemudian juga pemakaman itu juga harus ada laporannya. Ya, kalau takaful sosial. Nah, walau alam. Tapi ya dilaporkan berapa penggunaannya, apa yang ini. Kalau nggak ada laporan berarti itu bisa makan harta orang lain yang cara batil. Ya, walau alam. Tapi itu hanya menyampaikan ini ya. Tapi tentu perlu dilihat dulu itu gimana bentuk rinciannya. Walau alam. Bentar Pak. Assalamualaikum. Lebaran Cina bagi-bagi dodol Cina. Kita Muslim dibagi dodol, bagaimana hukumnya? Boleh? Boleh. Iya, silakan. Ya. Dari wakil ibu ada jelas 100.000 harga dulu. Harganya 100 ribuan. Ya. Tapi yang AIC-nya itu jelas nggak? Ya. Apa itu contohnya Pak isinya? Apa contohnya 100 ribu apa? Biasanya ibu-ibu ngisinya apa biasanya 100 ribu? Piring. Ada yang orang ngasih piring. Kemudian satu lagi apa lagi contohnya misalkan 100 ribu? Anduk.
saya nggak butuh anduk, untuk apa saya anduk misalkan. Nah ini menjadi saya nggak butuh piring, jadi akhirnya mubazir. Ya uang dikeluarkan tapi dia intinya itu tidak boleh. Kalau tukar itu jelas, kita itu dalam Islam harta yang kita keluarkan itu betul-betul untuk kebutuhan. Ya, kalau butuhnya anduk beli anduk 100.000 ya. Kita nggak butuh anduk, dapatnya anduk, mubazir jadinya. Ya, wallahu alam ya. Jadi intinya sudah diatur dalam Islam harus jelas. Kalau tidak jelas, maka itu mengakibatkan adanya mubazir dan adanya nanti unsur yang dirugikan. Ya, wallahu taala. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.